Jangan-jangan Ridwan Kamil tuh nggak begitu agresif karena dia udah punya jaminan kalau gagal di DKI, dia ke IKN. Katanya begitu, jadi ketua otorita dan sekaligus gubernur baru di situ. Kalau misalnya nih udah selesai dan Pram kalah, kira-kira Pram Rano Karno kemana? Rano Karno yang paling nyelekit karena dia anggota DPR terus nggak jadi. Sahabat Kompas, nah akhirnya ketemu lagi di Balik Berita. Kali ini kita mau ngobrolin seputar Jakarta aja dah, nggak usah jauh-jauh. Ada Pilkada Jakarta yang lagi rame-rame nih sudah hadir. Wartawan yang khusus meliput Pilkada Jakarta 2, Mbak Nia sama Mas Bo. Apa kabar Mbak Nia? Sehat selalu, Mas. Sehat selalu. Bahagia nggak? Bahagia. Meliput Pilkada sebagai bahagia? Warga Jakarta soalnya. Oh, dia mau menggunakan hak pilihnya. Oh iya, Jakarta Timur ya. Jakarta. Emang Mas Bo? Bekasi Pride. Bekasi Pride. Ini juga warganya Ridwan Kamil kan? Berarti? Iya betul. Tapi kebetulan pos kami tukeran. Tukeran. Dia yang Ridwan Kamil yang Pramono. Oh gitu, sengaja ya biar tidak ada tendensi lain-lain. Tapi sebenarnya belakang ini yang rame apa? Yang gebrakan dari Pram atau gebrakan dari Ridwan Kamil? Pram dulu deh. Yang Pram ya. Ya gebrakannya ya Pram. Kalau Pram ini kan dilihat belakangan lebih sering ketemu dengan elit-elit partai ya. Ketemu SBY, ketemu Yusuf Kala, terus ketemu banyak rencana mau ketemu Jokowi bahkan kan setelah lengser nanti sekitar 20 lengser 20 Oktober Ya. 20 Oktober. Terus juga ya dengan memang dia yang fokus di elit, lalu Rano Karno bergerak terus di bagian kerakyatan. Dan gebrakan soal program ya itu karena dia berkeliling dan mencoba bersahabat dengan semua orang, ketemu juga dengan mantan-mantan gubernurnya yang sebelumnya gitu. Jadi itu mungkin menurut saya gebrakan yang dibuat Pramono itu beda daripada yang lain. Iya, belum begitu gebrak ya. Kalau ketemu-ketemu aja kan itu biasa gitu ya. Iya. Tapi Rano Karno sempat ngomong gini ya, Ridwan Kamil tuh kira-kira gitulah. Ridwan Kamil tuh ngapain sih jauh-jauh dari Bandung ke Jakarta gitu. itu sebenarnya apa yang mau disasar dari Pram atau dari Rano Karno? Iya, padahal sekarang udah ada bus kan lebih cepet sekarang. Oh, kenapa? Nggak jadi cuma 1 jam ya? Iya, cuma 1 jam gitu. Ya itu bagian memang udah mulai ya. Sekarang Cywar ya? Iya, cywar itu karena kalau nggak begitu agak sulit juga mau menunjukkan bahwa ini ada calon gubernur Pramono Anung gitu ya. Karena memang tapi menurut saya sih dari pasangan Pramono Anung dengan Rano Karno ini memang tidak akan terlalu, cywar juga tidak akan terlalu berlebihan karena memang sudah disepakati di belakang layarnya mereka untuk tidak terlalu menyenggol siapapun, kampanye yang bahagia gitu ya. Jadi pun kalau mungkin kayaknya kalau ada nyenggol-nyenggol dikit itu ya agak-agak bercanda dikit juga sih. Maksudnya antara dua pasangan ini, dua-duanya udah sepakat untuk nggak bikin gaduh gitu? Iya, aku nggak tahu kalau yang si Ridwan Kamil ya. Tapi kalau Pramono itu memang tidak mau ada banyak gesekan-gesekan. Bahkan kepada juru bicaranya itu diingatkan untuk tidak menyenggol siapapun. Bahkan ke Jokowi pun dia itu tidak boleh nyenggol. Ini menarik. Ini kan pertarungan ya. Kalau nggak mau nyenggol dan nggak mau kesenggol, gimana Anda bisa bertarung? Nah, ya itu makanya mungkin lebih mereka merasa Jakarta lebih rasional ya. Kayaknya saya melihat sih dalam diskusi-diskusi mereka juga yang juru bicara dan lain-lain itu tim pemenangannya mereka bahkan kan kita tahu ketua tim pemenangannya aja Cak Lontong udah. Jadi memang walaupun dia tahu rasional ketika tidak kalau ditabrak-tabrakin kan dulu Pilkada 2017 kita tahu sempat polarisasi main sangat agama ya. Dan masyarakat Jakarta juga agak nggak sepakat gitu dengan hal itu. Sebelum ke Cak Lontong, kamu mau nanya ke Mbak Nia nih, Mbak. Itu Ridwan Kamil
selain juga datengin kan, kalau kita lihat datengin mantan-mantan gubernur Foke yang terakhir ya. Dan dia kan pinter sekali ya sebenarnya untuk membangun image branding lah. Nah dalam kasus pilkada ini apa yang menurut Mbak Nia menarik banget dari dia? Yang Gebrakan lah gitu. gebrakan yang menarik mungkin dia berusaha untuk menghilangkan unsur ininya ya, unsur bahwa dia tadi berasal dari Bandung tadi, karena kan sekarang dipanggilnya bukan Kang Emil lagi tapi Bang Emil. Bang Emil, dari Kang Emil Bang Emil. sekarang jadi Bang Emil. Betul. Biar kayak Betawi-Betawi gitu. Benar. Ini semacam naturalisasi gitu. Betawinisasi ya? Betawinisasi. Tapi itu Betonisasi. betonisasi. Itu efektif nggak sih? Orang kan juga nggak bisa lupa bahwa Ridwan Kamil itu salah satu orang penting di balik misalnya Bobotoh, yang itu lawan bebuyutan dari Persija gitu. Nah sebenarnya efektivitasnya kita mesti ngukur secara serius ya Mas ya. Cuma untuk lebih membuat dia familiar di kalangan warga sih lumayan ya. Walaupun ya kita lihat deh kalau kita lihat ke depannya kayak gimana. Cuma kalau misalnya kita bandingin ya dengan Pramono dan Bang Dul, Mas Pram dan Bang Dul itu, kalau saya ngelihat ini agak agak berbeda gitu, nggak terlalu menyala. Nggak terlalu menyala. Maksudnya Semangatnya gitu atau gimana? Kelihatannya mungkin gitu. Beberapa waktu lalu sih memang tim pemenangan itu mengaku bahwa mereka sedang fokus untuk bergerilya di akar rumput gitu ya. Tapi yang kita lihat juga dia ini kok kayaknya agak ini ya Apa adanya gitu? Bukan sih, agak lebih nggak terlalu riuh gitu loh. Nggak terlalu riuh, nggak terlalu agresif gitu. Nggak terlalu agresif. Oke. Bahkan sampai sekarang aja kita belum tahu secara lengkap susunan tim pemenangannya Ridwan Kamil dan Suswono gitu. Jadi sejak beberapa waktu lalu sampai hari H pendaftaran kita cuma tahu bahwa tim pemenangannya diketuai oleh Ahmad Riza Patria, Ketua DPD Gerindra Jakarta gitu. Bahkan sempat ganti-ganti ya, dulu sempat Sahroni kan. Sahroni. Begitu Terus Reza Patria nggak jadi calon wali kota, mundur terus dia jadi ketua tim. Itu ada alasannya juga kayaknya nih, bisa cerita Oh. juga. Oke, sebelum itu jangan-jangan Ridwan Kamil tuh nggak begitu agresif karena dia udah punya jaminan kalau gagal di DKI dia ke IKN. Katanya begitu, jadi ketua otorita dan sekaligus gubernur baru di situ. Kabarnya sih gitu ya, Jadi karena dia itu bagian dari Koalisi Indonesia Maju pengusung presiden terpilih Prabowo. Jadi ada opsi itu sih, kalau misalnya nggak jadi gubernur Jakarta bisa aja jadi menteri atau bisa jadi gubernur IKN. Oh, jadi ngapain susah-susah ya, udah jelas dapet dia kan, tinggal tempatnya yang berbeda. Itu kali ya. Tapi kita lihat lah nanti. Kalau dari kubu misalnya barangkali tahu tuh Mas Bo, bisik-bisiknya dari kubu Pram dan Rano Karno, sebenarnya gimana mereka ngelihat kubu RK dengan isu-isu yang berkembang itu? Ya melihatnya sebenarnya kami itu karena kami posnya sama di DPR, jadi kami saling bagi informasi. Itu sih enaknya. Jadi ketika misalnya Nia sedikit aja dengar selentingan kayak ini kayaknya benar nggak ya kok pecah gitu ya di koalisi ini. Nah aku coba dia mungkin bergerak di Ridwan Kamil, Suswono itu bagian-bagian tim pemenangannya, saya di Pramono, Rano Karno. Nah itu memang melihat hal yang sama, misalnya soal tadi soliditas di Kim Plus untuk pendukung di Ridwan Kamil, RK dan itu juga melihat yang sama bahwa ada mungkin bukan perpecahan ya, tidak solid. Kurang solid. Tidak agresif tadi jadinya. Iya, sehingga itu mungkin jadi tidak agresif. Jadi kelihatan lemes gitu kalau kampanye. Atau ini kan banyak orang ya, banyak partai gitu. Banyak banget. Saling mengandalkan. Jadi justru karena saling mengandalkan tuh malah nggak ada yang kerja. Jangan-jangan gitu. Betul.
Dibenarkan oleh karena diakuin. Aku awalnya juga mikir gitu, Mas. Jadi ketika pas si Sahroni nggak jadi itu, ini ya sama kepala dis kan ini juga, ini kenapa ya nggak jadi? Kayaknya tuh karena koalisi kegemukan, jadinya koordinasinya sulit, dan itu langsung kami tanya ke Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Langsung saya tembak pas itu, Pak, ini tuh memang apa ya, pergantian ini karena memang sulit ya Pak menemukan satu titik untuk satu nama bagi ketua tim pemenangan. Dan dia ngakui bahwa semakin besar memang banyak yang punya keinginan juga, sehingga mencari titik temu itu sulit. Itu sih. Jadi ke situ arahnya ya. Jadi sebenarnya yang kasihan tuh Ridwan Kamil atau pemilihnya, Anda misalnya? Warga Jakarta sih, karena memang seharusnya kan semakin cepat ya mendapatkan program-program apa yang mau diusung gitu, visi dan misi apa ketika Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota negara gitu. Nah, cuman menyambung yang tadi kali ya Mas ya, soal yang kurang agresif itu. Kok jadi lucu? Jadi lucu. Lucunya gimana? Atau pengalaman di lapangan lah yang Wania temukan. Lucunya di mana tuh? Lucunya apa ya? Mungkin waktu rapat koordinasi tim pemenangan ini kali ya. Rapat koordinasi tim pemenangan RK Suswono. Itu waktu itu di Pelataran. Di Senayan. Jadi ya mungkin lucunya adalah jarang banget tuh petinggi parpol yang hadir di situ. Yang hadir bener-bener cuma si ketua tim pemenangan yang mana itu elit Gerindra, terus sama Sufmi Dasko Ahmad yang juga elit Gerindra. Di situ dia menjadi ketua dewan pembina juga, ketua dewan pembina tim ses. Tapi terus dari 12 partai politik pendukung Ridwan Kamil Suswono lainnya itu kayak hanya pengurus daerah yang bahkan ya kita jarang melihat mereka di publik, muncul ke publik gitu. Nah, jadi ini line kedua ketiga gitu ya, bukan line pertama. Bisa dibilang kayak gitu sih, karena jadi kemudian seiring berjalannya waktu gitu ya, kami mendapatkan informasi bahwa ternyata memang mayoritas parpol-parpol ini belum bergerak untuk memenangkan Ridwan Kamil gitu Mas. Jadi itu mereka nggak suka sama Ridwan Kamilnya, atau memang mereka kecapean setelah Pilpres? Nah, ini menarik. Kecapean setelah Pilpres. Menarik saja. Kecapean mungkin karena 545 daerah yang pilkada kali ya. Tapi menariknya adalah sebenarnya mereka ini kan awal solid banget ya, karena kalau pengakuan gamblang dari mereka ya. Mereka punya musuh bersama gitu. yang penting yang maju jangan Pak Anies. Jadi sehingga apa yang ditawarkan Ridwan Kamil, Ridwan Kamil pun tokoh populer gitu kan. Nah, jadi followernya di media sosial jutaan. Dia juga dulu kan masuk bursa cawapres tuh. Terus ya udah kayak gitu solid mendukung Pak Ridwan Kamil. Tapi Pak Ridwan Kamil ini kan bukan awalnya tokoh independen gitu ya, baru masuk Partai Golkar. Jadi dia ini agak jauh lah ya dari politisi-politisi yang udah lama berkiprah gitu di parpol. Jadi banyak elit dari Kim Plus ya pengusungnya yang merasa sebenarnya secara individu juga chemistry-nya nggak terlalu kuat dengan karena dia bukan kader organik ya, jadi ada kesenjangan psikologis. Nah, terus juga Pak Ridwan Kamil ini dianggap tidak terlalu menguntungkan buat parpol-parpol gitu, baik secara finansial maupun secara politik. Pelit ya? Nggak pelit sih, cuma mungkin nggak ada duit ya. Iya, dengar sih ya, karena kan kita tahu track recordnya Pak Ridwan Kamil tuh seorang teknokrat gitu lah ya, bukan pengusaha besar gitu ya. Mungkin jadi modal untuk bertarungnya juga nggak gede-gede amat gitu, terbatas. Jadi kami juga sempat dengar Pak Ridwan Kamil itu datang ke elit-elit partai pengusungnya untuk
minta Dibantu lah ya. dimodalin gitu. Ini manggilnya Pak Ridwan loh, bukan Oh iya, Bang. bukan Kang, bukan Bang. Lebih netral ini. Iya, iya, iya. Ini mengembalikan ke konteks apa ya? Betul, betul. Kalau dia manggil Bang, jangan-jangan pendukung ya kan itu. Kalau Kang jangan-jangan pembenci. Ya. Ini pilihan yang cerdas ini. Pak Ridwan Kamil. Oke. Nah, Pak Ridwan, sebelum ke Pak Ridwan Kamil lagi, saya mau nanya ke Pram. Pram kan juga berangkat dari orang yang tidak begitu dikenal di publik. Dia politisi lama, kader PDI, tetapi di publik tidak begitu dikenal. Justru lebih dikenal Rano Karno tuh. Cara jualannya bagaimana agar bisa dikenal tuh? Dia kalau dilihat di medsos tuh dia sudah mencoba agak-agak gaul gitu, tapi jadi aneh gitu. Maksa. Salamnya gimana tuh? ya apa ya ini Boomer, ya. yang terakhir itu karena sering dituduh apa orang Jokowi itu juga bukan Jokowi. Ya itu kan. Iya. Tapi memang dia sedang mencoba apa menaikkan branding dirinya sih Mas. Memang tapi apa adanya aja. Karena dia udah tua juga ya Mas, hitungannya kan politisi senior ya. Betul. Terus kalau terlalu dia kayaknya nggak bisa kan kayak goyang pan kayak bikin gitu kayaknya nggak bisa. Jadi banyak dibantu sama anaknya juga yang masih muda juga kan, makanya mulai main TikTok juga. Kalau lihat TikToknya juga mulai sering dia update di situ gitu. Terus tetapi harus diakui peran Rano Karno itu juga penting bagi pasangan ini gitu. Kalau ini ya pengakuan mereka. Jadi Rano Karno itu walaupun dia dulu gubernur di Banten ya, tapi kan kita tahu yang Sidul anak Betawi ini sangat kuat ya. gitu ya. Jadi itu yang membuat juga PD Perjuangan dulu memutuskan Rano Karno. Kenapa cawagup? Dulu juga sempat yang lain-lain, nama-nama lain. Misalnya kan dulu sempat Anies. Anies juga Rano Karno. Jadi ya walaupun memang ada kabar juga ada ketidakcocokan gitu. Masih mau mencari nama lain. Tapi selalu dicoba disandingkan dengan orang-orang yang agak populer juga sehingga menaikkan elektoral pasangan itu. Rano Karno juga bisa jadi antitesis ya bagi Ridwan Kamil yang bukan orang Jakarta. Bukan betul. orang Betawi lah ya. Kan kalau kita lihat juga belakangan ini ada beberapa pemberitaan kan ditolak warga gitu ya. Kalau sempat lihat Ridwan Kamil ditolak warga di mana gitu. Itu juga mungkin jadi kelebihannya Rano Karno. Bahkan Rano Karno kan sok-sok ngasih tahu. Makanya kalau datang tuh komunikasi dulu. Nah gitu. itu dia. Jadi kalau Habib kan ada sertifikat palsu gitu ya. Nah ini untuk jadi orang Betawi apakah perlu sertifikasi gitu? Itu juga kayaknya perlu dikaji ya oleh tim Ridwan. Tapi Ridwan Kamil dulu ke Jakarta itu kan dia pasang baliho dan katanya mau jualan kosmetik. Kok sekarang tiba-tiba nyalon jadi gubernur? Karena lebih prospektif sebagai gubernur kayaknya Mas ketimbang jualan kosmetik. Atau jangan-jangan gitu juga, kosmetiknya juga dipakai di situ di. namanya kalau kepilih pakai. Kepilih ya. Iya. Karena kan gini ya, kalau lihat misalnya Pram atau Ridwan Kamil tuh kayak kesannya setiap orang yang mau nyalon jadi entah itu presiden atau gubernur itu tiba-tiba tidak jadi diri sendiri gitu. Pram yang pura-pura ngerti anak milenial, terus Ridwan Kamil yang pura-pura ngerti Persija atau pura-pura dalam pengertian cinta Persija. Kayak gitu-gitu tuh. Nah, strategi di situ diomongin nggak sih sama tim-tim yang kalian lihat di lapangan? Kepura-puraan tuh kenapa penting gitu? Iya, dalam politik ya. Sebenarnya iya sih. Bukan kepura-puraan mungkin ya, tapi apa ya? Ya itu strategi juga sih untuk menarik pemilih ya sih Mas. Apalagi ini ya, apa namanya? Di Jakarta itu kan tokoh-tokoh yang bersaing ini sebenarnya ada di lapis keberapa gitu ya kalau dilihat dari elektabilitas sebelum pencalonan gitu. Jadi masih ada basis-basis pemilih yang tadinya tuh loyal kepada
mantan-mantan gubernur, ada Pak Ahok, ada Pak Anies. Nah, ini yang mesti diperebutkan dengan berbagai cara gitu, dengan apa? Dengan membuat dirinya kesosokannya itu lebih dekat dengan warga Jakarta, dengan wacana Persija, dengan wacana Abang, Empok. Gitu-gitu sih Mas, kayaknya ya itu memang harus sih, mau nggak mau ya, mengingat juga mungkin The Jack juga besar ya, harus diakui. Ya kan dulu kan bukan kesalahan dulu, yang pas Ganjar aja ketika ngomongin soal bola, menyinggung soal bola, tahu sendiri tiba-tiba ngungsep habis-habisan. Jadi kayaknya memang strategi menggait pecinta bola ini jadi cara mereka. Jadi itu lebih hati-hati, tiba-tiba yang bukan fans Persija jadi fans Persija. Lalu juga Pramono juga selalu bilang, saya tuh dari awal mendukung Persija. Coba dicek tweet ini saya. Jadi semua seakan-akan merasa paling Persija, dan ya itu merasa paling Jakarta juga ya. Tapi mungkin karena waktu kemunculan mereka juga yang begitu cepat ya, terus juga waktu durasi kampanye yang nanti juga hanya sebulan, itu juga yang mungkin membuat kayak kejakartaannya mereka tuh terlihat banget kayak dikosmetikin gitu. Dengan begitu jurus Ridwan Kamil benar ya, jualan kosmetik. Oh, ternyata dia sejak awal udah memberi kode ya, Mas? Iya, kan dia mau pergi Jakarta, saya bilang, ini balihonya gede-gede. Ya, saya mau jualan kosmetik. Masih ingat nggak sih kalian? Masih ingat kan? Iya. Mungkin itu, makanya sekarang jangan deh nanti. Tapi kan gitu. Ini kalau lihat dua-duanya itu sebenarnya mereka serius nggak sih mau pilkada? Iya, padahal di Jakarta ya. Iya. Ada lagi calonnya kan 3. Yang satu itu nyung sebang, nggak ada kabarnya. Itu siapa yang ngeliput? Nggak ada juga. Ini aja mengalir. Sebenarnya kan kalau kami di Des Politik mungkin lebih ke situasi politiknya ya. Kayaknya mungkin di Des Metro ada yang ngikutin Dharma Pongrekun itu. Tapi kita kan juga gini kan, kalau news value-nya bagus kita ambil. Karena news value-nya jelek ya nggak kita ambil. Nah, menurut kalian news value yang pasangan nomor 3 ini seberapa? Membawa jiwa yang kuat. Setidaknya kan jadi ada 3 pasangan gitu ya, Mas. Itu menghindari kontestasi ini dari dampak polarisasi masyarakat gitu. Jadi kita tidak hanya terfokus pada tidak oposisi biner gitu, kalau tidak A, B gitu kan. Jadi ada C, walaupun yang C ini 3% kalau nggak salah ya, elektabilitas. Udah nyuri KTP ya. Iya, karena kan dulu kan sempet dikabarkan dia kan calon boneka itu ya, yang dipersiapkan. Jadi ya kita cukup tahu aja ketika mungkin sekarang kayak gitu ya udah. Ternyata kan terbukti juga mungkin elektabilitasnya ya memang 3-5%. Tapi ya kita kan nggak tahu tiba-tiba jadi kuda hitam ya. Karena dia bilang mau ini kuda hitam. Kuda hitam. Itu sebenarnya tuduhan nyuri KTP itu beneran ya, emang banyak yang lapor ya. Iya, banyak yang lapor. Dan terbukti memang nggak tidak memberikan dukungan dulu gitu. Beberapa memang politik juga sempat beberapa kali wawancara ya, yang dicatut itu kan ada mungkin nama-namanya, bahkan ada orangnya Anies atau siapa gitu ya, yang nggak mendukung dia, yang nggak mungkin mendukung dia, tiba-tiba dicatut. Nah, jadi ini pilkada ini lucu ya, memang tensi sosialnya rendah itu kalau dari obrolan tadi mungkin karena mereka juga nggak serius-serius amat untuk bertarung gitu ya. Kenapa nggak sweet aja kalau gitu ya? Biar biayanya juga gantian. Iya, biayanya nggak mahal-mahal gitu mahal. kan. Ya. Itu anggarannya berapa sih total untuk Pilkada Jakarta? Ada angka nggak sih? Tapi pasti besar karena dipersiapkan untuk 2 putaran ya. Karena kan Jakarta itu berbeda dengan daerah lain ya. Karena harus 50% plus 1 sama kayak Pilpres. Jadi ketika tidak mendapat 50% persatu harus 2 putaran seperti yang lalu. Kalau misalnya nih udah selesai dan Pram kalah, kira-kira Pram Rano Karno kemana?
Aduh, Rano Karno yang paling nyelekit karena dia anggota DPR terus nggak jadi. Oh, nggak jadi ya? Harus mundur kan? Udah PAW, belum PAW pun, mundur ya terus diganti ya. Terus diganti. Ya paling ya kalau kayak gitu ya balik pengabdian lain nggak tahu. Belum ada belum ada belum ada kabar bisikan sih. mereka. Belum ada. Tapi kalau Pramono ini kan memang orang dekat Megawati ya. Jadi kalau dia pasti balik ke partai sangat gampang sih. Mau jadikan Jakarta tidak ruwet ya. Mungkin kayak Kediri gitu nantinya pulang ke Kediri. Kalau Ridwan Kamil kalau nggak jadi misalnya Tadi kan itu ya udah kita bahas di awal IKN ada itu ya? opsi untuk menjadi menteri atau gubernur IKN. Kalau Pak Suswono ya sebelumnya dia juga apa ya kan ketua Majelis Pertimbangan PKS. Jadi memang apa ya? Mungkin akan di partai juga ya. Kaum bijak partai gitu. Iya, kalau dulu Ridwan Kamil juga bilang ya, akan menjadikan IKN seperti Jakarta. Lalu akan menjadikan Jakarta seperti Singapura. Jadi kalau nggak jadi gubernur, dia akan balik lagi jadikan IKN seperti Jakarta yang katanya dalam 2 bulan ya, udah lewat tuh. Udah lewat. Iya, memang lucu sih. Ini kalau ke depan kira-kira ini dalam seminggu 2 minggu lah setelah pelantikan gitu. Nah, dugaan kalian apa yang akan membuat pilkada ini lebih serius gitu? Ini kan kesannya tadi kayaknya belum serius-serius amat, belum puncak lah. Mungkin dukungan kali ya. Nanti dukungan di akhir-akhir ini kayaknya bakal menarik ini. Ini kan harus diakui kalau dari sisi elektabilitas itu kemarin kan Anies tuh tinggi ya. Dukungan Anies mungkin terhadap salah satu paslon mungkin akan juga berpengaruh terhadap elektabilitas mereka. Karena itu mungkin kabarnya itu nanti Anies akan menyatakan dukungan di menit-menit akhir. Oke, jadi Anies itu ditinggalin karena menjadi common enemy, musuh bersama. Dan ini kita udah menang gitu, mereka lah ya udah menang. Terus dia juga akan diminta untuk state mendukung siapa. Tergantung ini sih Mas, negosiasinya. Oh, itu bisa dijual suara itu ya. Waduh, udah dibuka. Udah tadi gue udah ngomong baik-baik. Dibuka. Atau tawarannya bukan duit. Betul. Jabatan. Iya, jualan ini kan nggak selalu pakai duit gitu ya, tapi ya gitu sih kayak ya gimana ya? Menteri. Enggak deh kayaknya Mas. Kalau kabinet mungkin enggak ya. Cuma mungkin kita melihat yang lebih panjang lagi. Oh, oke, duta besar kali ya atau apa? Atau dibikinin partai. Kan dia sempat di spill-spill. Bener. Kalau pengen dipanggil ketum ya bikin partai. Bener. Oke. Sama kalau Jokowi ya, ini pengaruh Jokowi nggak tahu nih. Tapi nggak tahu dua-duanya juga mau ketemu Jokowi, RK juga ya. Ya, dua-duanya mau ketemu Jokowi dan dua-duanya mau ketemu Anies. Mungkin ada plot twist tuh. Jokowi nggak jadi presiden, Anies ditawari sesuatu jadi Jokowi ketua partai, Aniesnya sekjen. Tapi di dalam politik kan itu semua serba mungkin karena ini seni tentang kemungkinan. Apalagi 2 orang itu butuh partai. Partai. Atau gantian gitu, periode pertama ketuanya Jokowi, periode kedua Anies Baswedan. Oke deh. Kayaknya ini obrolan kita harus kita sudahi daripada nanti kemana-mana dan bikin kita malah ketawa. Oke, sahabat Kompas, itu dulu di balik berita hari ini. Nanti akan kita lihat perkembangan pilkada Jakarta selanjutnya. Dah.